Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 yaitu penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Muskasari, NPM 50 2057, kelas 2 BPGSD, mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. Penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter terdiri menjadi 4 poin, yaitu A. Konsep dasar penilaian otentik. B. Bisakah karakter anak dinilai atau diukur? C. Strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. D. Pengembangan modal penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang A, konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang dikemas dalam konteks yang bermakna bagi siswa sehingga memungkinkan siswa membuat hubungan antara pengalaman nyata dengan ide-ide yang dipelajari di sekolah. Penilaian otentik dikembangkan untuk menemukan apa yang murid tahu dan apa yang murid bisa lakukan dengan pengetahuannya tersebut. Berdasarkan sudut pandang ini, penilaian otentik adalah penilaian yang berkenaan dengan pemahaman dan implementasinya. Dalam definisi yang lebih terfokus, Nurgiantoro menyatakan bahwa pada hakikatnya, penilaian otentik merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan tidak semata-mata untuk menilai hasil belajar siswa, melainkan juga berbagai faktor yang lain, antara lain kegiatan pembelajaran itu sendiri. Penilaian otentik sering pula disebut sebagai penilaian alternatif. Dikatakan demikian karena penilaian menggunakan beragam teknik penilaian yang bukan hanya tes, melainkan beragam teknik penilaian non-tes seperti penilaian proyek, produk, performa, dan penilaian portofolio. Baiklah, saya akan melanjuti poin yang kedua, yaitu B. Bisakah karakter anak dinilai atau diukur? Karakter anak dapat diukur dengan melihat proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka akan membentuk karakter anak yang berbeda-beda. Dalam pengukurannya, kita dapat mengetahui sudah sejauh mana anak tersebut mengalami perubahan sehingga kita dapat menilai karakter anak tersebut. Baiklah, poin ketiga yaitu C, strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika akan mengembangkan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Menurut Mueller, Nurgianto 2011 dan Neumann et al. 1995 mengemukakan 4 langkah untuk mengembangkan penilaian otentik, yaitu yang pertama, penentuan standar, 2. Penentuan tugas autentik, 3. Pembuatan kriteria, 4. Pembuatan rubrik. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akan pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Yang pertama, penentuan standar. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan penilaian otentik adalah menetapkan standar yang akan diukur. 2. Penentuan tugas otentik. Tugas otentik adalah tugas yang secara nyata dibebankan kepada siswa untuk mengukur pencapaian kompetensi yang dibelajarkan, baik ketika kegiatan pembelajaran masih berlangsung atau ketika sudah berakhir. Pembuatan kriteria. Kriteria merupakan indikator-indikator yang memfalsifikasi tugas otentik yang akan dinilai sehingga menjadi jelas terukurannya. 4. Pembuatan rubrik. Rubrik merupakan alat skala yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya capaian siswa. Baiklah, poin keempat adalah D. Mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Penilaian otentik
akan dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Penilaian otentik ini akan mengembangkan pengaruh positif bagi berlangsungnya pembentukan karakter peserta didik. Pengaruh tersebut diantaranya: 1. Peserta didik akan selalu terbiasa mengerti baik dan buruknya sesuatu. 2. Mempunyai kecintaan terhadap kebaikan dan menjauhi keburukan. 3. Mampu melakukan kebaikan dan melakukannya. 4. Tidak mendiskriminasi dalam pertemanan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.